1 April 2026, sebuah tendangan penalti menggagalkan langkah Italia tampil di Piala Dunia. Yang paling menyakitkan, ini merupakan ketiga kalinya secara beruntun Gli Azzurri absen di turnamen akbar 4 tahunan ini. Padahal pada 2 dekade lalu, generasi emas mereka memastikan gelar juara di Olympiastadion Berlin, Jerman. Laga ini menjadi bukti betapa kuatnya mentalitas anak asuh Marcello Lippi. Setelah dibobol cepat oleh Panenka Zinedine Zidane, Italia mampu bangkit dan mengatasi keadaan. Mereka memaksa laga berlanjut ke babak adu penalti. Fabio Grosso yang waktu itu berseragam Palermo mengunci gelar juara setelah tendangannya memperdaya Fabien Barthez. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas bagaimana taktik Italia mengalahkan Prancis di final Piala Dunia 2006. Pada masa itu, Italia dilatih oleh Marcello Lippi. Di partai puncak, dia bermain dengan formasi 4-2-3-1. Seluruh pemain yang berada dalam skuad ini berkarir di Liga Serie A. Gianluigi Buffon, Cannavaro, Materazzi, Zambrotta, dan Grosso mengisi lini pertahanan. Dua punggawa AC Milan, Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso, bermain sebagai gelandang. Menopang Camoranesi, Perrotta, Francesco Totti, dan Luca Toni yang bertugas sebagai striker. Sementara sang lawan Prancis diperkuat oleh beberapa pemain berpengalaman. Di antaranya ialah Fabien Barthez, Lilian Thuram, dan Zinedine Zidane. Sementara pemain muda seperti Ribéry dan Malouda jadi andalan di pos penyerangan. Mereka membantu tugas Thierry Henry yang sedang dalam masa premnya. Nama terakhir menjadi ancaman serius bagi Italia. Pemain yang waktu itu berseragam Arsenal ini beberapa kali merepotkan lini pertahanan tim lawan. Di Piala Dunia edisi Jerman ini, Prancis dikenal dengan skema serangan direct. Pada situasi tertentu, pemain belakang segera mengirim umpan vertikal kepada penyerang. Laga baru berjalan 5 menit, taktik tersebut langsung membuahkan hasil. Barthez berikan umpan lambung kepada Henry yang bergeser ke sayap kiri. Dia memantulkan bola kepada Malouda yang mendapat gangguan dari Materazzi di dalam kotak penalti. Zinedine Zidane mengeksekusi penalti dengan tendangan Panenka yang sukses menipu Gianluigi Buffon. Prancis pun unggul cepat atas Italia. Respon anak asuh Marcello Lippi setelah tertinggal sangat baik. Mereka mulai melancarkan skema serangan untuk ciptakan gol penyeimbang. Pirlo dan Gennaro Gattuso kerap membantu proses bangun serangan dari belakang. Sementara fullback bermain lebih agresif. Mereka naik untuk mengisi area kelebaran. Overlapnya back sayap itu biasa dibarengi dengan masuknya winger ke tengah. Di momen ini, waktu Italia menguasai bola, posisi winger kiri sedikit ke tengah. Disitulah momen fullback mereka naik untuk menyerang sisi lapangan. Materazzi langsung mengumpan kepada Grosso yang overlap, namun bola gagal dikuasai. Dengan adanya bantuan dari Pirlo dan Gennaro Gattuso, lini belakang Italia relatif bisa melancarkan sirkulasi bola. Aksi itu biasa dilanjut dengan umpan lambung kepada striker atau fullback yang berada di depan. Pada pertandingan ini, Marcello Lippi tampaknya menginstruksikan dua fullbacknya aktif membantu penyerangan. Taktik Gli Azzurri tersebut beberapa kali dapat menembus pertahanan Prancis. Berawal dari throw-in di sisi kiri, Gattuso menerima bola kemudian memindahkannya kepada Camoranesi di sisi kanan. Serangan ini menghasilkan corner kick bagi Italia. Andrea Pirlo yang menjadi eksekutor mengarahkan bola ke tiang jauh. Umpan cantiknya disambut tandukan tajam Materazzi. Gli Azzurri sukses samakan skor di menit 19. Italia yang bermain dengan formasi 4-2-3-1 terkadang berubah menjadi 4-4-2 saat bertahan. Francesco Totti dan Luca Toni menjadi pressure di depan.
Pendekatan yang diambil Marcelo Lippi ini tidak terlalu agresif, cenderung menunggu dengan medium block. Agresivitas mulai naik ketika lawan mulai masuk ke area pertahanan Italia. Camoranesi serta Perrotta yang bermain sebagai winger aktif terlibat ketika timnya berada di fase tanpa bola. Saat Prancis mencoba lakukan serangan, winger Italia ini segera turun, membantu pemain belakang dan tengah menghentikan serangan lawan. Pada momen ini, waktu Zidane dribble bola, Camoranesi berlari dari depan untuk merebut penguasaan dari kaki playmaker Prancis tersebut. Di momen lain, Camoranesi merapat ke tengah waktu gelandang tertarik mengikuti pergerakan Zinedine Zidane yang turun untuk jemput bola. Pemain yang saat itu membela Juventus ini bergeser ke tengah untuk cover ruang antar lini yang berusaha diekspos oleh winger kiri Prancis, Malouda. Aktifnya pemain sayap Italia ini sangat membantu lini bertahan. Keberadaan mereka menambah jumlah pemain Italia di belakang, sehingga mempersulit lawan ciptakan peluang. Bahkan di sini, Camoranesi sukses lakukan intercept dan melancarkan serangan balik. Contoh lain bisa diperhatikan di momen ini. Simone Perrotta turun hingga kotak penalti. Aksinya ini menggagalkan crossing Henry kepada Patrick Vieira. Cara lain yang digunakan Italia mematikan serangan Prancis adalah meredam kreativitas Zinedine Zidane. Tekanan agresif segera dilakukan saat playmaker lawan membawa bola. Meskipun relatif bisa mengurangi ancaman dari kaki Zidane, namun Italia terkadang masih kecolongan melalui penyerang Prancis lainnya. Thierry Henry jadi lawan yang sangat sulit dihentikan. Kemampuan individunya beberapa kali berhasil menembus pertahanan Cannavaro dan kawan-kawan. Bahkan pemain yang pada waktu itu berseragam The Gunners benar-benar merepotkan. Skill individunya membuat Henry bisa tetap lolos meski hanya seorang diri. Malouda juga jadi pemain Prancis yang menyulitkan lawan. Aksi individunya beberapa kali gagal dihentikan. Meskipun begitu, Les Blues tak bisa mencetak gol. Eksekusi akhir mereka masih bisa digagalkan oleh lini belakang Italia. Kondisi yang sama juga dialami oleh anak asuh Marcelo Lippi. Mereka sulit menciptakan peluang melalui serangan open play. Bola mati jadi cara alternatif Italia membobol gawang Fabien Barthez. Di menit 61, Luca Toni sempat mencetak gol melalui tendangan bebas yang dieksekusi dengan crossing. Tapi gol tersebut dianulir. Wasit menganggap Luca Toni berada dalam posisi offside. Skor imbang 1-1 bertahan hingga 90 menit. Laga pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Pada babak ini, Prancis memperoleh 2 peluang berbahaya. Penetrasi Franck Ribéry dari sisi kiri menembus kotak penalti lawan. Sayang finishingnya di sini masih menyamping. Yang kedua, pergerakan Zinedine Zidane dari belakang tak terdeteksi pemain Italia. Ia sukses menyambut crossing Sagnol, namun sundulannya ditepis Gianluigi Buffon. Menjelang babak adu penalti, sebuah insiden ikonik terjadi. Zinedine Zidane menanduk dada Marco Materazzi. Karena ulah tersebut, wasit mengusir kapten Prancis itu dari lapangan. Skor imbang 1-1 masih bertahan pada babak extra time ini. Pertandingan pun berlanjut ke babak adu penalti. Salah satu yang paling ditunggu ialah aksi penyelamatan 2 penjaga gawang. Fabien Barthez dengan pengalaman matangnya melawan Gianluigi Buffon yang sedang naik daun. Andrea Pirlo serta Marco Materazzi ditunjuk menjadi eksekutor pertama dan kedua bagi Italia. Tendangan mereka sukses membobol gawang Perancis. Sementara dari kubu lawan, Wiltord menjadi penendang yang berhasil bobol gawang Buffon. Petaka terjadi di penendang kedua. Sepakan David Trezeguet memang menipu Buffon, tapi tendangannya membentur mistar dan bola terpental keluar. Eksekutor-eksekutor berikutnya dari kedua tim sukses menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari De Rossi, Eric Abidal, Alessandro Del Piero, dan Sagnol. Bek kiri Italia, Fabio Grosso, maju sebagai penendang kelima. Penentuan gelar juara bergantung pada eksekusinya.
Pemain yang saat itu berseragam Palermo ini sukses cetak gol dan memastikan Gliazzurri menjadi juara Piala Dunia 2006. Naasnya, prestasi generasi emas Italia ini tak berlanjut pada edisi-edisi berikutnya. Di tahun 2010 dan 2014, mereka tersingkir di babak grup. Sementara di tahun 2018, 2022, dan 2026 ini, Italia bahkan gagal tampil di Piala Dunia. Kalau menurut teman-teman, bagaimana nasib Italia ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.